Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laris Eka Berhesti, NIM 3 digit terakhir 634 dari kelas 4 PGSD A2. Kali ini saya akan mengerjakan tugas statistik dengan 2 soal. Langsung saja kita ke soal yang nomor 1, yaitu soal pilihan. Saya memilih soal yang A. Selanjutnya kita klik soalnya terlebih dahulu, kemudian kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS, kemudian kita klik variabel view. Data pertama kita ganti nama dengan sebelum, kemudian data kedua kita ganti nama dengan sesudah. Kemudian desimal kita nolkan semua. Lalu measure kita ubah ke skala. Kita kembali lagi ke data view. Sebelum uji T kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Caranya adalah klik analyze, kita pilih non-parametric test, pilih non-parametric test, kita pilih gaji dialog, lalu kita pilih one sample KS. Kita masukkan datanya ke tes variabel is, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita perhatikan ke bagian asymmetric Tailed, di mana data ini jika kurang dari 0,5 maka distribusi data tidak normal. Sedangkan jika lebih atau sama dengan 0,05 maka data berdistribusi normal. Dapat dilihat data asymmetric Tailed pada analisis tersebut bernilai 0,2. Jadi, karena nilai asymmetric tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data intensitas penggunaan handycam screen record berdistribusi normal. Selanjutnya, jika data berdistribusi normal, maka dapat dilanjutkan dengan uji T. Caranya adalah kita masuk lagi ke aplikasi SPSS-nya. Kita klik bagian data view, kemudian kita klik analyze, lalu kita klik complement, kemudian kita pilih pirate sample test,
Lalu kita masukkan datanya ke pirate variable. Kita continue, klik OK. Nah, jadi output dari pirate sampel titest ini adalah perbandingan menggunakan uji T atau t-test. Bagian yang perlu diperhatikan adalah 3 kolom yang belakang ini. Jadi pada kolom T ini menunjukkan nilai 1,031 dengan DF 14 dan SIG 0,32. Berdasarkan interpretasi terhadap T2 dapat T0 dapat dilakukan dengan cara T0 atau T observasi dan T1 atau T-table dengan DF 14 diperoleh T-table 2,145 dengan taraf signifikansi 5%. Karena T observasi lebih kecil dari T-table, yaitu 1,0331 lebih kecil dari 2,0145, maka HO diterima. Kemudian yang kedua, jika SIG lebih besar dari alfa, maka HO diterima. SIG-nya 0,32 dengan alfanya adalah 0,0,5, maka HO diterima. Untuk rumusan hipotesis, H0 adalah tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah menggunakan Bandicam. Kemudian H1-nya adalah ada perbedaan signifikan antara sebelum dan setelah menggunakan Bandicam. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan Bandicam. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, analisis regresi linear. Soal yang pertama adalah kita copy dulu datanya. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Kemudian kita tempelkan datanya. Setelah itu kita ke variabel view, kita ubah namanya
data 1 kita ganti dengan X1. Yang kedua kita ganti dengan X2. Yang ketiga kita ganti dengan Y. Lalu desimal kita nolkan. Kemudian kita beri label untuk data 1 yaitu jam per minggu. Yang kedua adalah nilai, dan data yang ketiga adalah prestasi. Untuk measurenya kita biarkan saja. Kemudian kita kembali ke data view. Sebelum diuji regresi, diuji dulu dengan uji linearitas sebagai uji prasyarat. Caranya adalah klik analyze. Kita kemudian pilih compare min, klik min. Kita masukkan X1 dan X2 ke independent list. Kemudian kita options centang bagian ANOVA, table, dan less per linear. Kemudian continue, klik OK. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di bagian ANOVA table. Dari output tersebut diketahui nilai sig pada baris deviation from linearity sebesar 0,194. Karena nilai sig lebih besar dari alfa atau 0,194 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal dan dapat dilanjutkan dengan uji regresi. Caranya adalah kita kembali ke data, kemudian kita klik analyze, kemudian pilih regression. Setelah itu klik linear, lalu kita pindahkan data X1 dan X2 dan independen. Dan data Y ke dependen. Klik statistik, centang R-square change dan deskriptif, lalu continue. Setelah itu klik plot, dependen kita masukkan ke Y,
kemudian dan Z residu ke X. Setelah itu kita centang histogram dan keluar basic dot, kemudian continue, oke. Setelah data seperti ini, yang kita perhatikan adalah table correlation. Dan kita lihat data correlation. Tabel correlation. Sebelum itu, buat rumusan hipotesis dan kriteria pengujian. Rumusan hipotesisnya adalah HO tidak ada pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. HA ada pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. Dan untuk kriteria pengujian, jika Rxy lebih besar dari R table, maka HO ditolak. Tetapi jika Rxy lebih kecil dari R table, maka HO diterima. Untuk interpretasi data, nilai R itu sama dengan X1 terhadap Y, yaitu 0,888, sedangkan R tabelnya yaitu 0,553. Jadi nilai Rxy lebih besar dari R table, yaitu 0,888 lebih besar daripada 0,553 dengan taraf signifikansi 5%. Jadi tidak ada hubungan antara waktu belajar dengan presentasi. Sementara nilai R hitung X2 terhadap Y sama dengan 0,616, sedangkan R tabelnya adalah 0,553. Maka Rxy lebih besar dari R table, yaitu 0,616 lebih besar dari 0,553 dengan taraf signifikansi 5%. Setelah keluar data seperti ini, yang kita perhatikan adalah tabel correlation. Sebelum itu, buat rumusan hipotesis dan kriteria pengujian. Rumusan hipotesisnya adalah HO tidak ada pengaruh antara X1, X2 terhadap Y, dan HA ada pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. Untuk kriteria pengujian, jika Rxy lebih besar dari R table, maka
HO ditolak. Tetapi jika RXY lebih kecil dari R double, maka HO diterima. Untuk interpretasi data, nilai terhitung sama dengan X1 terhadap Y yaitu 0,888, sedangkan R tabelnya adalah 0,553. Jadi, nilai RXY lebih besar dari R tabel, yaitu 0,888 lebih besar dari 0,553 dengan taraf signifikansi 5%. Jadi, tidak ada hubungan antara waktu belajar dengan prestasi. Sementara untuk nilai R hitung X2 terhadap Y adalah 0,616, sedangkan R tabelnya adalah 0,553. Maka untuk RXY lebih besar daripada R tabel, yaitu dengan nilai 0,616 lebih besar dari 0,553 dengan taraf signifikansi 5%. Jadi tidak ada hubungan antara nilai dengan prestasi. Selanjutnya kita tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini menjelaskan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan variasi nilai dependen dengan menggunakan nilai F. Besar F hitung 23,411 dilihat dari nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak. Jadi, nilai variabel bebas dapat menjelaskan nilai terikat. Kesimpulannya adalah variabel independen berpengaruh dengan variabel dependen. Selanjutnya adalah tabel summary. Pada tabel summary ini menjelaskan bahwa pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi atau dapat ditunjukkan dengan R² yaitu 0,796 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 79,6%, sedangkan 20,4% dipengaruhi variabel yang lain. Selanjutnya kita ke tabel koefisien. Jadi pada tabel ini diperoleh hasil pada kolom B yaitu konstan atau A adalah 3,029, sedangkan lama belajar atau B adalah 0,262 dan data nilai memiliki nilai sebesar 0,15, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A plus B X1 plus B X2 dan Y sama dengan 3,029 plus 0,262 X1 plus 0,15
015x2. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.